kita di Bartender Cuap-Cuap, support by HBI, Himpunan Bartender Indonesia. So sekarang kita lagi berada di ITDI yang berlokasi di Jalan Bada Agung. Terima kasih sudah mensupport kita untuk venue-nya. Dan yang spesial hari ini, the only one, advisor kita Bapak Agung Wahyoga, atau yang akrab dipanggil dengan Bapak Agung. Sosial Ji. Tapi kata ni Ji. Becek. Mana nih Ji? Aman semuanya? Semua terkenali. Semua terkendali. Jadi Under control. Pak Agung ini merupakan advisor kita di HBI ya. Dia yang selalu mengawasi kita, mengontrol kita dan menuntun kita di HBI untuk mencapai visi dan misi kita di HBI Ji. Betul. Sudah berapa lama nih Ji selalu mensupport kita di HBI ini dari awal? Ya, sebenarnya kan HBI itu berdiri 3 tahun ke belakang. Ya. Jadi istilahnya HBI ini memang kita bentuk itu dari 2018 ya, kalau tidak salah Ya, ya. Akhir 2017 lah. Karena memang kita bentuk HBI itu berdasarkan atas inisiasi, habis itu masukan dari beberapa teman-teman yang khususnya tergerak di dunia hospitality, bar khususnya. Intinya istilahnya kita ingin membuat satu organisasi yang benar-benar pure di dalamnya itu adalah diisi oleh orang-orang bar atau pelaku pariwisata khususnya dunia bar seperti itu ya. Untuk mewadahi mereka. Betul, untuk dia. menaungi, untuk mewadahi, untuk menyalurkan aspirasi teman-teman di dunia beverage khususnya ya. Nah itu dia. Nah kan yang kita tahu kan Pak Agung ini selaku Presiden of ABA Chapter Indonesia nih. Ya. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak? Apa namanya, historinya kenapa dari dibentuknya ABA sampai Pak Agung bisa mensupport kita di HBI. Oke, saya cerita sedikit. Asia Bartender Association itu kita bentuk di tahun 2013. Di 2013. Itu hasil meeting dari para tanda kutip pelaku pariwisata dunia beverage khususnya di masing-masing negara Asia. Itu ada Malaysia, ada Thailand, habis itu ada Taiwan, ada Korea, ada Jepang, ada Indonesia, ada Malaysia pada saat itu. Intinya adalah bagaimana cara kita untuk we develop of our level of bartending in Asia. In Asia. In Asia. Jadi intinya istilahnya kita harus mensupport teman-teman kita di Asia itu supaya bisa lebih maju lagi ke depannya, istilahnya bersaing di dunia internasional seperti itu. Ya, hasil meeting di 2013 teman-teman di Asia Bartender Association memilih saya sebagai Presiden of Asia Bartender Association Indonesia. Waktu itu incak saya, habis itu ada Aditya, habis itu ada David Junior. Jadi istilah itu perwakilan Indonesia untuk membawa Indonesia ke kancah lebih di internasional, internasional lagi seperti itu ya. Oh, jadi itu awal mulanya terbentuknya ABA sampai Pak Agung dan dua teman yang lainnya itu terpilih sebagai perwakilan dari Indonesia. Untuk menempati posisi di ABA. Betul. Ya. Nah, selain itu kita juga tahu kan Pak Agung ini merupakan dalang di balik semua event-event kompetisi flare terbesar yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Ya. Awal ceritanya itu gimana sih Pak Agung? Konsepnya itu kok kenapa Pak Agung punya pemikiran untuk membuat suatu event yang besar? Itu kan kancahnya udah internasional, dunia lah bilang. Ya. Gimana sih ceritanya Pak kok bisa berkeinginan untuk membuat kompetisi yang besar banget ini? Oke. Jadi ceritanya begini. Tahun 2010 waktu saya masih bekerja di Ramayana Resort and Spa, waktu itu 2010 itu saya pertama awalnya membuat satu kompetisi Best of the Best Indonesia. Jadi istilahnya yang boleh mengikuti kompetisi itu adalah yang kita anggap tanda kutip bartender terbaik Indonesia. Nah, setelah itu 2011 saya berpikir sepertinya saya harus membuat satu kompetisi yang lebih besar lagi, karena 2010 saya anggap Best of the Best itu berjalan dengan baik dan sukses. 2011 saya mau membuat lebih besar lagi dengan istilahnya memberikan satu kesempatan kepada teman-teman kita di Indonesia khususnya untuk bisa menunjukkan kualitasnya di internasional. Waktu itu terbentuklah Star Wars Bali 2011. Star Wars Bali. Waktu itu
Memang belum ada peserta internasional, tetapi saya mendatangkan waktu itu adalah satu juara dunia yang mungkin kita ketahui, namanya Dario Doimo, yang dia bekerja di Las Vegas dan dia aslinya dari Itali, untuk datang sebagai bintang tamu. Sebagai bintang tamu pada sebagai saat bintang itu. tamu pada saat itu. 2011. Ya, waktu itu kalau tidak salah diikuti oleh dua nama besar, yaitu Luca Valentin dan Tomek Malek. Oh, dia ikut berkompetisi. Berkompetisi, ya, seperti Wih. itu. Awal pertama kali buat Ya. kompetisi internasional itu udah yang Ya, gercep langsung datang. Ya, dari sanalah istilahnya terlihat bahwa antusias teman-teman di Indonesia khususnya mau memperlihatkan kualitasnya Kualitas. pada dunia, bahwa Indonesia itu mampu loh untuk Mampu istilahnya berkompetisi. berkompetisi ke level internasional seperti itu. Ya. Ya. Terus setelah itu berlanjut Ke 2012, habis itu 2013 itu puncaknya saya membuat Star Wars Bali World Flare Championship, itu yang levelnya adalah Grand Slam, WFA Grand Slam. WFA. Waktu itu kita melihat bahwa satu asosiasi flare dunia itu namanya WFA, yaitu World Flare Association. Jadi saya membuat Star Wars Bali World Flare Championship menjadi bagian dari event resmi dari WFA Grand Slam. Waktu itu dihadiri oleh nama-nama besar, di antaranya ada Tomek Malek, ada Marek Poslusny, ada Tom Dyer bahkan, habis itu ada beberapa nama besar lainnya yang datang ke Indonesia, khususnya Bali, untuk mengikuti event yang saya selenggarakan seperti itu. Berarti mereka datang ke Bali emang khusus untuk kompetisi event Bapak yang buat itu? Ya, artinya begini, waktu itu moto yang saya buat adalah Compete, Holiday, and Friendship in the Island of the God Bali. Jadi selain mereka datang ke Bali untuk berkompetisi, mereka juga istilahnya bisa ketemu teman, artinya seperti Rioni World Flare Bartender, habis itu sekalian liburan di Bali. Karena kita tidak bisa pungkiri Bali itu adalah satu destinasi wisata yang tanda kutip orang-orang ingin datangi, seperti itu. Ya, dalam hal ini kita di dunia bartender, orang-orang datang untuk berkompetisi, sekalian mereka datang untuk Wisata ya? berwisata, seperti itu. Ya, Keren ya. banget, jadi Ya. tidak hanya kompetisi, juga menawarkan keindahan lain dari Bali. Betul. Istilahnya kita juga menjadi bagian dari satu alat promosi Bali pada saat itu untuk ke dunia. Ya. Ya. Keren banget ya itu. Ya. Saya sampai speedler loh. Sampai bisa dari level internasional itu Ya. udah keren banget. Ya, kita hadiahnya waktu itu kalau saya tidak lupa itu ada di angka 7.000 US dollar. Jadi hadiah yang kita berikan waktu itu di US dollar, 7.000 US dollar. Jadi juara satu kita berikan hadiah 2.000 US dollar, juara 2 1.500 US dollar, juara 3 1.000 US dollar, juara 4 sampai 10 itu kita berikan juga hadiah berupa Apa cash tetap money. dikasih? Kita tetap, jadi secara total itu di angka 7.000 US dollar. Ya. Mainnya dolar bukan rupiah. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Oh ya Pak Agung, ini kan kita Ya. di support nih juga nih. Kebetulan Pak Agung juga Ya. kan brand ambassadornya dari Manta Ya. nih. Kita ada 3 varian kan di sini. Ya. Spice, white, dan dark. Ya. Nah, kita tadi udah nyoba nih kan yang spice. Ya, kita cheers dulu. Cheers dulu ya. Cheers. Kita sambil minum. Santai pokoknya. Santai seperti di pantai. Iya. Sedikit informasi juga, Pak Agung Wayogani juga yang mensupport kita waktu podcast spesial Kartini. Ingat kan, ada Manta juga, ada Ya. beberapa sirka liker juga kan. Ya. Inilah sosok di baliknya itu. Kan tadi udah dari apa itu terbentuknya ABA, terus kompetisi-kompetisi besar yang Pak Agung Ya. selenggarakan ini. Awal mula masuknya orang tua nih sebagai support terbesarnya di balik ABA, Ya. itu bagaimana ceritanya Pak? Apakah ada ketidaksengajaan atau memang kita sudah merencanakan bahwa kita akan mensupport orang tua juga akan mensupport kita dalam dunia perbartenderan di Bali khususnya dulu. Oke. Cerita itu gimana? Ya, cerita begini. Sebenarnya Star Wars Bali dulu 2011 sampai 2012
itu disupport oleh produk di luar orang tua. Kalau boleh saya sampaikan, 2011 sampai 2015 itu Star Wars Bali itu disupport oleh brand import yang notabene brand ini berasal dari Prancis. Jadi dia punya satu brand yang mungkin sudah sangat terkenal, namanya Contru. Familiar lah ya. Yang very familiar, itu orange liquor. Habis itu ada ram yang namanya Mondi Ram pada saat itu. Berjalan dengan sangat sukses. Habis itu 2016 kita disupport Star Wars Bali 2016 yang saya adakan di salah satu hotel di Legian, itu disupport oleh satu brand yang juga tanda kutip sangat besar, yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Akhirnya 2017 kita ketemu sama satu brand lokal, which is brand ini sangat familiar dan yang harus kita hormati. Seperti kita menghormati orang tua kita di rumah, yaitu adalah bagian dari orang tua, seperti itu. Jujur sebenarnya kita kerjasama, EBI Indonesia kerjasama sama orang tua grup itu dari 2015. Waktu itu saya membuat satu kompetisi dengan nama Bali Paradise Bartending Championship. Waktu itu, kalau kita mau Flashback dulu lah. flashback ke belakang 2015 itu Iceland Vodka itu masih botolnya kecil, 500 ml kalau nggak salah. Botol gepeng itu. Ya, botol bulat. Udah botol bulat. Botol bulat 500 ml. Setelah itu berjalan sangat sukses. Saya waktu itu kalau tidak salah memberikan satu masukan kepada orang tua grup untuk bisa membuat satu botol dengan packaging yang sangat menarik atau bisa nyaman dipakai oleh para bartender behind the bar dengan kemasan 700 ml. Akhirnya keluarlah Iceland Vodka dengan kemasan 700 ml. Dari 2017 itu EBI Indonesia atau Asia Bartender Association Indonesian Chapter bekerja sama dengan orang tua di setiap eventnya. Karena EBI Indonesia itu setiap tahun itu kita punya 4 event resmi. Di antaranya adalah satu event World Championship atau kejuaraan dunia yang disebut dengan Star Wars Bali World Flair Championship. Itu pasti ada. Itu pasti ada setiap tahunnya dari 2011. Tiga event lainnya adalah event nasional, di mana juara 1 dan juara 2 itu saya kirim ke luar negeri untuk mengikuti kejuaraan dunia untuk mewakili Indonesia. Seperti itu. Sampai 2019 kemarin kita lakukan di Hard Rock Cafe Kuto. Mungkin Andre juga tahu, karena organisernya adalah bagian dari keluarga saya, yaitu Himpunan Bartender Indonesia. Karena perlu saya sampaikan bahwa EBI Indonesia itu tidak akan bisa lepas dari Himpunan Bartender Indonesia. Karena rohnya di sana. Dimanapun ada EBI Indonesia, di sana pasti ada HBI atau Himpunan Bartender Indonesia. Itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan itu akan pincang. Seperti itu. Jadi tidak bernyawa. Tidak bernyawa, jadi harus satu ini seperti itu. Jadi sepaket lah. Ya, jadi konsepnya begini. HBI atau Himpunan Bartender Indonesia itu lebih kita fokuskan untuk membuat satu event yang notabene itu ruang lingkupnya itu nasional atau lokal. Kalau kita berbicara tentang goes to international, di belakangnya itu pasti akan ada EBI Indonesia. Tetapi melalui HBI atau Himpunan Bartender Indonesia itu, di sanalah saya sebagai Presiden ABA Indonesia, istilahnya mengimplementasikan program-program kita di asosiasi lebih ke program sosial, habis itu program training atau development seperti itu. Jadi di sana perbedaannya. Jadi EBI Indonesia itu lebih ke develop your skill of bartending to compete to another level of bartending, which is goes to international seperti itu. Ya. Jadi untuk spesifikasi internasionalnya dipegang oleh EBI, nasional dan lokalnya dipegang oleh EBI. Tetapi timnya ya tim HBI. Kita masih tetap satu jalur. Tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Jadi awalnya kita untuk apa namanya, kerjasama dengan orang tua itu dari tahun 2015 sampai akhirnya terus berlanjut sampai sekarang ya orang tua tetap mensupport. Ya, artinya istilahnya mungkin dari pihak orang tua grup itu dari sisi tanda kutip bisnis mungkin juga melihat bahwa kerjasama yang dilakukan selama ini dengan ABA Indonesia dan Himpunan Bartender Indonesia mungkin menguntungkan. Ya, kalau tidak mungkin mereka bisa mensupport kita sampai sekarang. Jadi kita harus appreciate itu, dan kita pun istilahnya sudah berkomitmen
khususnya EBA Indonesia, ketika saya istilahnya disupport full dengan orang tua grup, artinya istilahnya saya harus bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa, feedback yang baik kepada orang tua grup, which is dalam hal ini mereka itu ada beberapa brand. Kalau bisa saya sampaikan, sampaikan aja. Ya, artinya begini, speed rack kita yang di bar itu, biasa di speed rack kita itu kan ada vodka, ada rum, ada gin, ada liquors, habis itu ada whisky, ya kan? Nah, orang tua grup itu bisa mengakomodasi semua itu. Contoh, vodka, mereka punya Iceland vodka. Iceland vodka itu tidak hanya satu. Mereka punya Iceland vodka original, habis itu mereka punya citrus, habis itu mereka punya orange. Berarti ada 3 varian Ada rasa. 3 varian. Habis itu gin, mereka punya Empire Gin. Empire Gin. Habis itu whisky, mereka punya Batavia whisky yang to be honest, kalau saya bisa sampaikan bahwa Batavia ini dari sisi quality sama taste itu sangat luar biasa. Nah, terus dari rum, kebetulan saya dari 2020 dipercaya oleh orang tua grup, per Agustus 2020 menjadi brand ambassador Mantaram. Jadi Mantaram kita punya 3 flavor, 3 variants. Di antaranya ada white rum, ada spice rum, ada dark rum. Nah, ketiga variants ini menggunakan yang namanya molasses. Molasses yang kita pakai adalah kategori black strap namanya. Black strap itu memang yang khusus untuk alkohol untuk pembuatan spirit seperti ini. Nah, selain itu saya juga dipercaya sebagai brand ambassador Circa Liquor. Berarti 2 brand ambassador di orang tua. 2 brand saya pegang. Jadi Circa Liquor itu kita ada sementara saya sampaikan kita ada 5 variants. Untuk sementara ini. Sementara. Ada triple sec, ada blue curacao, Coconut. ada melon, ada coconut. Nah, Andri saya tahu itu. Pasti sering pakai Circa Liquor. Habis itu ada Irish cream. Ya, mudah-mudahan atau astungkare beberapa flavor akan keluar lagi untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di bar, khususnya untuk fill your speed rack seperti itu. Ya, pada dasarnya meskipun ini lokal, Ji. Oh iya. Tapi tesnya kita berani ngadu sama yang karena begini, Andre. Karena begini. Dalam istilahnya dunia beverage khususnya, sekarang sebenarnya kita itu kan tidak memandang yang namanya import, ya tanda kutip mohon maaf sekali, tidak memandang import. Karena terus terang saya selain incat sebagai Presiden EBI Indonesia, saya juga sebagai ambassador, tapi selain itu saya juga pelaku pariwisata di dunia food and beverage. Saya sebagai food and beverage manager di salah satu hotel bintang 5, istilahnya ada 3 poin yang saya selalu gunakan ketika saya harus memilih suatu produk. Pertama yang saya pilih itu adalah quality of product. Jadi selama kualitas produk itu bagus, why not? Kedua adalah costing pricing, karena in the end of the month, when we in charge as the person who responsible in this department, khususnya food and beverage, pasti ada costing pricing yang harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita, sama dengan budget. Betul. Ketiga adalah yang namanya services coming from the product. Contohnya begini, kadang-kadang kalau kita duduk di posisi yang levelnya utama di lebih satu departemen di suatu hotel, biasanya kan kadang-kadang kita harus memikirkan yang namanya support. Ketika kita mempunyai satu event, kadang-kadang kita dadakan eventnya misalkan yang namanya monthly cocktail party, habis itu we have to do something special like promotion. Nah, dalam hal ini kita biasanya pasti akan menggandeng satu produk untuk mensupport kita, untuk bisa mengcover kita dari sisi cost. Nah, sementara ini dan mudah-mudahan akan bisa berlanjut ke depan, selama ini saya atau kami temukan itu hanya di orang tua grup. Istilahnya yang bisa kadang-kadang mensupport dan mengcover bisa mengcover apa yang kita akan implementasikan seperti itu ya. Itu keren banget. Itu jadi untuk teman-teman yang mungkin levelnya lebih tinggi lah atau memegang sesuatu departemen dan dikasih tip dan trik untuk mengontrol cost kalian itu. 3 poin teman-teman harus perhatikan. Quality of product, costing pricing, servicing coming from the product. You have to concern with these 3 things.
Wah, kalau Ya. kita udah bisa menguasai 3 ini, kita bakal sukses untuk mengontrol semua. Ya, istilahnya tidak hanya sukses, artinya tidak ada satu beban yang harus kita pikirkan. Ya, Karena betul. semua sudah tercover, dari kualitas produknya sendiri sudah bisa kita compare atau kita bisa fight dengan produk tanda kutip lokal. Dari sisi costing pricing, karena biasanya di suatu perusahaan kita mempunyai budget tersendiri mengenai cost. Ini bisa di cover, karena apa? Semua produk orang tua grup, khususnya spirit itu, bukan yang spirit sih, semua itu memang kita produknya diproduksi di Indonesia dan bottling di Indonesia. Bahkan kalau kita berbicara manta, itu semua prosesnya di Bali, termasuk bottling. Battlingnya. Artinya ya istilahnya tidak ada yang bisa kita ragukan lagi seperti itu. Ya, ya. Wah, semuanya lokalan. Betul, kita support lokalan. Tapi tetap kualitasnya kita jaga. Kualitas. Karena begini sih, jujur saya harus sampaikan memang teman-teman atau orang tua grup biasanya beliau-beliau pasti akan memberikan satu kesempatan untuk saya mencoba sebelum beliau untuk launching produknya. Biasanya begitu. Mungkin dari pikiran beliau, mungkin kita kasih expertnya dulu lah. Walaupun saya sih masih merasa sih saya bukan expert. Cuman saya akan berikan terbaik, istilahnya point of view from my side. Jadi dari sisi saya, apa sih istilahnya keunggulan produk ini atau apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Tapi so far dari beberapa produk yang kita punya seperti Iceland, Empire Gin, Manta Rum, Batavia Whiskey, Sirka Liquor, itu semua istilahnya sudah masuk dalam sisi saya dan istilahnya memang siap bersaing untuk di dunia industri seperti itu. Ya, ya. Itu keren banget. Berarti banyak banget ya. Kita cheers dulu dong. Cheers lagi dulu. Cheers. Habisin dulu Bang. Cheers. Soalnya takut gini kelepasan terlalu enak. Takut rasanya air aja. Ya. Nah, tadi kan Pak Agung bilang kan Pak Agung dari jadi brand ambassadornya dari Manta. Gimana ceritanya itu Pak? Kok bisa orang tua tuh memilih Pak Agung untuk jadi brand ambassadornya dia? Kalau jujur sih saya itu tidak tahu. Itu kan mungkin beliau-beliau yang di pusat orang tua grup mempunyai istilahnya satu pandangan lah kenapa istilahnya beliau-beliau harus memilih saya sebagai ambasador. Tetapi begini, ketika istilahnya orang tua grup dalam hal ini memberikan saya kepercayaan untuk membawa brand ini, I will do my best. I will do my best istilahnya dalam hal ini bagaimana saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa memperkenalkan Manta Rum dan Sirka Liquor itu kepada teman-teman pelaku dunia industri khususnya beverage, bahwa Manta Rum dan Sirka Liquor itu memang layak Anda pakai di bar Anda seperti itu. Dan ini sih memang kita sudah buktikan lah ya. Karena dari beberapa testimoni teman-teman yang kita sudah kasih testing, habis itu kita beberapa outlet yang kita prospek, memang beliau-beliau memang menyampaikan memang sangat masuk di kancah dunia persilatan spirit. Memang masuk. Dari sisi quality of product masuk, dari costing pricing masuk, dari service of product, misalnya mereka minta support sesuatu hal yang memang berkaitan dengan operasional, masuk seperti itu. Ya. Ya. Keren. Bisa dong berarti nanti Pak Agung nih ya di mix and match lah nanti bisa. Pasti. Bisa dong. Pasti dong. Pasti. Pasti. Wah, saya sangat menunggu ini Pak Agung. Iya. Ya. Bagaimana koktail yang bisa dihasilkan dari produk ini? Ya, karena beberapa klasik khususnya kan seperti white rum kita tahu lah. Satu best selling cocktail yang sampai saat ini harus kita akui itu ada mojito. Ya, kita ada dua variants yang kita bisa pakai yaitu white rum sama spice rum. Habis itu ada daiquiri. Habis itu ada pina colada, ada mai tai. Habis itu kita satu punya dark rum. Memang sementara ini memang substitute atau satu produk untuk bisa tanda kutip mengganti satu brand import itu bisa kita sebutkanlah Myers Rum. Itu sementara tidak ada, kita punya Manta Dark Rum untuk pengganti Myers Rum.
Jadi dari sisi kualitas kita bisa bersaing, dari sisi harga kita jauh lebih murah. Ya, betul. Ya seperti itu, ya kan? Ya. Sekarang itu ya kita harus jujur lah ya, to be honest, kita harus sampaikan bahwa kita di industri atau di operasional itu kan terpaut biasa dengan costing pricing. Betul. Nah, kita tidak akan bisa menjual produk kita secara mahal. Sekarang tanda kutip tamu itu sudah Pada pandai. ya, sudah pandai dan memikirkan yang namanya expense mereka untuk spend money in bar atau in restoran lah ya. Ya, ya. Makanya Mantaram ini memang salah satu option kita untuk bisa tetap membuat guest satisfaction atau membuat tamu happy atau tamu Puas senang, lah ya. tapi tanpa membebani outlet tersebut seperti itu. Jadi outlet itu masih tetap nyaman ketika dia menggunakan produk ini, mereka tetap nyaman karena tamu happy, tamu puas, tetapi tidak membebani dari sisi cost. Ya seperti itu. Ya. Jadi masih tercover lah, masih enak lah. Oh, Kalau misalnya. sangat enak. Sangat enak. Jadi kita nggak perlu pikir terlalu ribet, berat itu. Tidak perlu. Makanya mungkin saya sih memang berharap ya, adik-adik saya di HBI, memang saya sih memang berharap, atau kami di advisor khususnya berharap adik-adik saya ini memang suatu saat akan menggantikan saya atau kami di advisor untuk duduk di posisi departemen head di tempat mereka bekerja. Makanya istilahnya sedini mungkin memang kami di advisor itu selalu men-advise, selalu membimbing adik-adik kami itu gimana caranya mereka bisa sukses in your career, habis itu sukses in your social life. Karena memang moto kami di HBI itu terus terang memang we have to respect each other. We have to respect. Di asosiasi kami itu tidak ada istilahnya ketika contoh saya duduk sebagai food and beverage manager atau saya duduk sebagai presiden ABA. Ketika kami ketemu di asosiasi itu kita tanggalkan. Itu kita tanggalkan bahwa kita ini sama. Tetapi ketika memang Anda mempunyai satu pengalaman lebih yang bisa Anda sharing, Anda harus sharing. Karena kita di asosiasi HBI ABA Indonesia itu tidak ada istilah one man show. Tidak ada. Tidak ada berarti. Makanya kenapa kita bentuk HBI itu kita mengikuti yang namanya aturan asosiasi dalam hal ini ADART. Walaupun ya memang sementara saya harus sampaikan secara jujur, HBI itu memang belum terdaftar di legalitas di Kemenham, tapi ini on proses. Saya harus sampaikan ini on proses. Kita lagi on progress. On proses. Tapi saya tekankan kepada teman-teman saya, adik-adik saya di HBI, walaupun kita sementara belum mempunyai legalitas hukum, Anda harus melakukan atau menjalankan program Anda layaknya memang Anda adalah sebuah asosiasi resmi. Ya. Jalankan program-program Anda, habis itu secara finansial Anda harus memang transparan. Anda harus menjalankan ADART, misalnya Anda harus memang melakukan munas yang harus Anda lakukan sesuai dengan ADART, Anda harus lakukan. Nah, astungkara atau puji Tuhan atau terima kasih Tuhan, ini semua sudah dilakukan sama teman-teman atau adik-adik saya di HBI. Saya sebagai advisor, jujur saya sangat bangga. Saya sangat bangga, makanya saya sampaikan ABA Indonesia dalam hal ini saya wakilkan karena ada wakil saya satu namanya David Junior yang lagi di Jakarta. Halo David Junior. Halo Bang David. Ya, artinya begini, pokoknya kita akan support selama itu demi kepentingan bartender Indonesia. Kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama, karena jujur ya, kita itu tidak ada kepentingan pribadi Di dalam dengan menggunakan nama asosiasi. Ya. Tidak boleh. Itulah kenapa HBI berdiri. Harus seperti itu. Apa yang tadi Cik? No man show. Ya, no one man show. No one man show. No one man show. Kita Semua harus keluarga. muncul. Makanya begini, saya harus sampaikan. Beberapa event yang dilakukan sama HBI, istilahnya setiap event itu, project itu pasti akan orangnya berbeda-beda. Betul. Nggak Ya. bisa semuanya sama. Ya, ketika misalnya contoh kemarin kita membuat satu event di 2020 acara Kelungkung yang berkolaborasi dengan Kabupaten Kelungkung, itu pilot project orang in charge itu beda. Siapa?
Habis itu kemarin kita melakukan kegiatan yang namanya charity di Holiday Inn. Pilot project manager in charge atau orang in charge sebagai ketua itu orangnya beda. Artinya begini, kita tuh memang benar-benar mau melakukan yang namanya regenerasi. Karena kami berpikir, contoh saya berpikir, habis itu saya advice ketua HBI, ketua umum sekarang Pak Bayu Hendra, saya memang advice beliau, kita harus memberikan kesempatan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, bahwa mereka harus menunjukkan diri bahwa mereka mampu. Karena begini, sebenarnya semua tim saya berbicara khususnya HBI itu, mereka semua orang-orang yang sangat luar biasa, Berkompeten lah ya. sangat berkompeten. Cuman mungkin karena selama ini belum mempunyai kesempatan, makanya di HBI kita berikan kesempatan itu. You have to show your best, you have to show your best, show us you are the best and you can do it, seperti itu. Tapi kenyataan semua berjalan dengan sangat sukses. Iya. Jadi Ya kan? Semua sangat sukses. Artinya apa? Di sanalah bangganya saya sebagai advisor Himpunan Bartender Indonesia. Ya. you are the best. Seperti itu ya. Pokoknya kita Ya. semua yang ada di ABA, dan HBI itu tidak akan pernah mengecewakan. Astung Karel. Kita berusaha yang Melakukan yang terbaik. melakukan yang terbaik untuk bartender Indonesia. Mungkin kita harus akui lah, mungkin ada beberapa bartender mungkin masih melihat apa sih progresnya HBI. Kita berikan mereka kesempatan. Ya. Karena di HBI itu kita tidak akan pernah tanda kutip memaksa bartender itu untuk join dengan kita. Tidak. Itu bukan istilahnya bukan Keinginan sendiri. kita. Tidak. Jadi kita mau mereka melihat apa sih yang sudah dilakukan HBI, apa sih misi visinya, apakah memang sesuai dengan keinginan mereka secara hati nurani. Kalau memang sudah sesuai, mereka akan join dengan kita dengan sendirinya. Ya. Dan dalam hal ini pun saya memang tekankan HBI itu tidak ada yang namanya money oriented. Tidak ada money oriented. Jadi kita pun ya terus terang di asosiasi kita yearly fee memang ada istilahnya 100.000, dan 100.000 itu istilahnya kita memberikan satu kaos dan satu member card, dan itu memang ada costnya ya 100.000, dan kalau tidak salah terakhir kita cek itu minus 5.000 dan kita yang nalangin. So artinya apa? Kita tidak ada money oriented. Kita dari sisi keuangan sangat transparan. Ya. Kita selalu report setiap kali kita meeting berapa keuangan kita, pengeluaran kita, pemasukan, seperti itu. Karena ini memang kita tekankan, khususnya saya duduk sebagai advisor, selain beberapa teman saya di advisor atau saudara saya, ada Pak Agung Mayun, ada Pak Agung Mari, ada Pak Agung Darmawan, ada Pak Agung Rake, ada Pak Agung Udiana. Itu duduk di advisor yang memang selalu mengawasi pergerakan komite. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau kita di asosiasi, apa yang kita lakukan itu kembali untuk member kita. Ya. Bartender kita yang Betul. lain. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Seperti motonya pemilu. That's dulu dong. Terus lagi. Wah, terima kasih Manta ya. Nah, sedikit informasi buat kalian yang mau datang ke ITDI. Mereka buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan setiap harinya itu ada live music di sini. Jadi ya kalian bisa relax sambil menikmati musik lah di sini. Terus mereka juga ada paket nasi kotak. Itu Beberapa paketnya promo. ya, itu paketnya 30.000 per porsi. 30.000 per porsi. Jangan gara-gara mantan. Udah pemanas. Sekarang mungkin agak